Masalahnya kamu julid, harusnya nggak usah kau balas. Kayak kenal. Ngomong gampang, praktek sulit, saudara. Ucap manusia yang mempunyai juru selamat yang tidak selamat. Kok kakak bisa tahu? Kakak temenan sama Tuhan ya? Bagi kontak WA-nya dong kak. Saya juga pengen temenan sama Tuhan. Lagian kalau manusia mempercayai manusia, ya itu mah gak aneh kak. Yang aneh itu kalau manusia menuhankan manusia. Ibarat kata nih, popcorn nih, sama-sama popcorn. Kamu saya tuhankan ya, kan aneh kak. Harusnya kalau dia mau menuhankan, ya dia tuhankan yang buat popcorn ini. Tapi nggak apa-apa sih kak, asal pulu-pulu lancar, aman. Dari dua VT aja kita udah tahu bagaimana botolnya pertanyaan-pertanyaan mereka. Kelihatan banget orang mereka itu cuma bisa nyerang tanpa tahu konteksnya dan tanpa tahu kalau serangan mereka itu adalah serangan-serangan yang bodoh. Ya, setelah ini kita akan nonton beberapa pernyataan dari Koh Ronald Wijaya yang bikin orang-orang OTN itu panas. Langsung aja, mari kita mulai. Langsung ditempelin ke kitab agamanya. Emang kakaknya pernah lihat di Al-Quran itu ada nabi mabuk, ada nabi berzina, berhala, menghamili anaknya, nabi musyrik. Emang ada kak? Coba dibaca lagi Bible-nya, yang cuma jadi pajangan doang. Kret, dasar cari sensasi. Oh kakaknya suka sensasi ya kak. Mending ini kak, kue Nagasaki tanpa sensasi naga tapi kak. Ini bolu tapi sensasinya mochi. Mochi tapi sensasinya bolu kak. Tapi mohon maaf nih kak, kalau sensasi pulu-pulu belum ada. Soalnya itu musiman kak, pas gajian doang. Nah kalau yang ini ada 4 rasa kak. Lumayan naik kelas kak, dari 3 in 1 jadi 4 in 1. Saya mau sampaikan pesan kepada seluruh umat-umat Kristen yang ada di Indonesia. Stop membayar perpuluhan ke dalam gereja. Stop membayar perpuluhan kepada pendeta. Dan khusus bagi para pendeta-pendeta yang masih mengajarkan perpuluhan untuk diberikan ke gereja, diberikan kepada pendeta, stop. Sampai di situ ajaranmu. Jangan kita bodoh-bodohi jemaat untuk memberikan perpuluhan ke gereja, kepada pendeta untuk memperkaya diri kita sendiri, untuk membuat megah gereja tanpa ada tindakan kasih. Dalam perjanjian baru 6 kali ungkapan perpuluhan dijelaskan. 4 diantaranya mengenai orang Israel, yang mana memang itu menjadi budaya mereka. Sedangkan 2 lagi Yesus tekankan yang paling utama, yaitu keadilan dan kasih. Itu yang perlu kita ajarkan, bukan perpuluhannya. Kalaupun kita mau mengajarkan perpuluhan kepada jemaat-jemaat kita, suruh mereka memberikan perpuluhannya kepada orang yang tidak dapat makan, kepada orang yang tidak memiliki rumah, kepada orang yang tidak memiliki baju. Itu jauh lebih dibutuhkan daripada di gereja, daripada bagi pendeta yang hanya memperkaya diri sendiri, yang hanya ingin membeli jam ratusan juta. Stop sampai di sini. Emangnya Allah dan Mamat beneran nyata ada ya? Bisa dibuktikan. Kirain cuma oknum fiktif karangan penulis doang. Makamnya ada, situs sejarahnya ada. Kalau masih mau dibilang fiktif, ya nggak apa-apa sih kak. Karena di Quran pun udah tertulis kalau Yahudi sama Nasrani nggak bakalan
rela sampai kita ngikutin agamanya. Gitu loh kak. Dan dipikir-pikir, kalau dikirain fiktif masih mending loh kak, daripada ayatnya yang fiktif. Jualan agama. Oh, mungkin mungkin maksud kakaknya nih yang kayak gini kali kak ya. Jadi buat biar paham gimana teh? Dikatakan di kitab ini ayat 2 Korintus 4:4 dikatakan yaitu orang-orang yang tidak beriman yang pikirannya sudah dibutakan oleh penguasa dunia ini sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya dari kabar baik yang mulia, yaitu kabar tentang Kristus yang adalah cerminan Allah. Jadi dikatakan tadi pikiran mereka sudah Bukakan. dibukakan. Jadi teteh kan ajaran teteh bersifat Kristen gitu. Jadi kalau saya pribadi di sini kan saya Islam. Jadi kan teteh saya tahu teteh kan seringnya ini mau isinya pemurtadan gitu. Kami tidak mengungkap. Ya terus masalahnya apa teh di sini? Jadi kami Agama saya Islam teh. ya, Agama saya Islam. Saya mengerti. Akidah saya nggak bisa goyah teh. saya mengerti. Kami tidak Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yakin Allah Tuhan saya dan Muhammad tuh pesan saya. ya. Saya berapa kali datang ke sini orang kayak gini, pemurtadan kayak gini, ngajak-ngajakin. Oh, saya punya aturan, saya punya sunnah. Baik, Pak, kami mengerti ya sudah kalau memang Bapak tidak usah kami keluar saja dari daerah. Teteh nggak boleh ngajak-ngajak orang Islam masuk. Kurang tuh kak. Anda setidaknya bawa mie instan lah sama telur. Jangan cuma modal HP doang suruh baca. Ya setidaknya bawa wafer lah. Jangan tangan kosong gitu. Gimana? Kakak minat nggak? Kalau nggak minat, ya udah saya keluar aja dari daerah sini kak ya. Salam pulu-pulu kak. Ya begitulah mereka ya, door to door kan ya lumayan ya, kalau misalnya dapat satu domba bisa dapat perpuluhan ya, tinggal berapa dari gajinya dibagi 10 gitu aja ya. Itu baru satu. Kalau misal ya dapat 100 domba terus gajinya UMR berapa? 3 juta, kemudian dibagi 10 300. Kalau ada 100 domba 300.000 kali 100, 300 kali 10 udah 3 juta, kali tambah 01 udah 30 juta. Cuman dari kamu harus membayar. Udah 30 juta, lumayan per bulan. Ya, oke. Udah itu aja video reaction dari Kak Ronald yang dapat admin kompilasi, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.